Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul proses dan biaya produksi. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Sinsina, dan juga Nia Lestari dan Andesa Putri. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari biaya produksi dan proses produksi. Biaya produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan ketika suatu perusahaan akan menghasilkan suatu produksi. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan tentu menginginkan keuntungan yang besar dalam setiap usaha produksinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman tentang proses biaya produksi agar suatu perusahaan dapat memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu output barang. Proses produksi melibatkan penentuan jumlah output yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Sedangkan analisis biaya produksi berkaitan dengan nilai semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk biaya eksplisit dan implisit seperti biaya peluang. Lanjut, definisi proses dan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat suatu produk atau jasa. Biaya produksi terdiri dari berbagai jenis biaya, seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan biaya produksi tidak langsung. Proses produksi merupakan tahap penting dalam perhitungan biaya produksi. Perusahaan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam setiap tahap produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga produk siap jual ke konsumen. Dalam hal ini, manajemen biaya sangat penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang efisien. Lanjut, jenis biaya produksi. Biaya produksi terdiri menjadi beberapa jenis. Biaya ini akan diakumulasikan, yaitu ada biaya eksplisit, adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai, dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi, seperti bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya implisit. Biaya implisit disebut juga dengan input cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Selanjutnya yaitu ada fungsi produksi. Fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya ekonom menganggap modal dan tenaga kerja output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan berapa banyak output yang harus mereka hasilkan mengingat harga sumber produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia Lestari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis biaya produksi. Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Berdasarkan periode waktunya, terdapat biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu yang pertama kita bahas dulu biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah perhitungan biaya produksi di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Artinya dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi seperti mesin, peralatan, dan kapasitas produksi tidak dapat dengan mudah ditingkatkan. Biaya produksi jangka pendek mencakup beberapa jenis, diantaranya yaitu biaya tetap. Kita jelaskan dahulu biaya tetap, yaitu biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya pembelian lahan, gedung, dan mesin. Yaitu yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk menambah
penggunaan input variabel. Misalnya yaitu bibit, tenaga kerja, dan pupuk. Yang ketiga yaitu biaya total. Biaya total adalah jumlah dari total biaya tetap dan variabel. Kenaikan output akan menambah biaya variabel sehingga akan menambah biaya total. Rumusnya yaitu TC sama dengan FC plus VC. Yang keempat, biaya tetap. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata yaitu biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Karena FC total tetap, maka peningkatan output akan menurunkan biaya tetap rata-rata per unit output. AFC sama dengan, yaitu yang kelima, biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Awalnya peningkatan output akan menurunkan AVC, kemudian sampai pada titik tertentu penambahan output akan menaikkan AVC. AVC sama dengan yaitu yang kelima, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata yaitu biaya total dibagi dengan jumlah output. AC sama dengan. Yang ketujuh yaitu biaya marginal. Biaya marginal merupakan tambahan biaya total karena tambahan satu unit output atau perubahan biaya per kesatuan produksi. Dalam biaya marginal berlaku hukum the law of diminishing return, hasil yang menurun. Bisa kita lihat ada gambar tabel hubungan biaya dan output, yang dimana MC sama dengan slope, AC min sama dengan MC, MVC sama dengan MC dibagi MVC sama dengan 0. AVC min sama dengan MVC sama dengan MC. C sama dengan C atau Q. Dan selanjutnya biaya jangka panjang, yaitu biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang produsen dimungkinkan untuk mengubah jumlah semua output yang digunakan sehingga semua input termasuk input variabel biaya jangka pendek menggambarkan keadaan dengan FC tertentu. Misalnya STS, jika terjadi tambahan investasi, MC bertambah menjadi STC2, STC3 dan seterusnya. Dan di sini juga ada gambar short run dan long run cost. Bisa kita lihat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andes. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andesa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi ukuran produktivitas. Produktivitas adalah ukuran yang menyatakan bagaimana sumber daya seharusnya diatur dan dimanfaatkan untuk memberikan hasil yang optimal. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu barang ataupun jasa, dengan efisien. Jadi, produksi mengacu pada kegiatan menghasilkan, sedangkan produktivitas lebih kepada efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi tersebut. Produktivitas dapat diukur dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Selanjutnya, yaitu peran manajer terhadap proses produksi. Peran manajer terhadap proses produksi ini tentu sangat penting, ya, karena peran manajer di sini itu untuk mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya itu secara bersama. Dan peran manajer di sini itu untuk mengatur kegiatan yang dibuat untuk keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Istilah dari manajemen produksi ini digunakan untuk mendeskripsikan segala aktivitas yang dilakukan para manajer untuk membantu perusahaannya dalam membuat barang. Dengan demikian, manajemen
produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai isokon dan isokuan. Kurva isokon adalah kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, sedangkan kurva isokuan melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokon dan kurva isokuan, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memperoleh produk maksimal. Atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal satu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat akan karya dengan Korea Selatan yang padat akan modal. Baik, selanjutnya yaitu meminimalisasikan biaya dan substitusi masukan optimal. Meminimalisasikan biaya adalah aturan dasar yang digunakan oleh produsen untuk menentukan campuran tenaga kerja dan modal apa yang dihasilkan output dengan biaya terendah. Dengan kata lain, metode pengiriman barang dan jasa yang paling hemat biaya dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan. Strategi keuangan yang penting adalah untuk memahami mengapa meminimalisasikan biaya penting dengan cara kerjanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan tersebut. Untuk menghasilkan barang-barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Sedangkan proses produksi merupakan tahap penting dalam perhitungan biaya produksi. Perusahaan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam setiap tahap produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga produk siap dijual ke konsumen. Dalam hal ini, manajemen biaya sangat penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat menghasilkan produk dan jasa dengan biaya yang efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.